Podcast Network Asia. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kenapa harga BBM naik. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. 2 minggu lalu, pemerintah baru saja mengumumkan perubahan harga Pertalite dari Rp7.650 menjadi Rp10.000. Bukan hanya Pertalite, Solar dan Pertamax juga ikut naik. Alasannya, anggaran subsidi dan komparasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat. Selain itu, lebih dari 70% subsidi dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu, yaitu pemilik mobil pribadi. Perlu dipahami, harga bahan bakar merupakan angka yang sangat penting. Ini merupakan salah satu faktor utama pendorong inflasi. Ketika harga bahan bakar naik, maka ongkos untuk mengangkut makanan, bahan kebutuhan pokok, dan sebagainya juga ikut naik. Tidak aneh apabila angka inflasi kita akan melonjak ketika bahan bakar minyak naik sekitar 30%. Kenapa harga bahan bakar di seluruh dunia naik dan mahal jika dibandingkan sebelum pandemi? Mungkin kita perlu memahami bagaimana proses minyak mentah kemudian menjadi bahan bakar minyak. Minyak mentah dijual di pasar dunia dan memiliki pengaruh yang besar. Sebelum pandemi, harga minyak mentah per barel sekitar $60. Sedangkan saat ini, harganya masih cukup tinggi. Lebih dari 50% harga bahan bakar minyak dipengaruhi oleh harga minyak mentah. Itulah sebabnya kita perlu mengetahui bagaimana harga minyak mentah dijual. Misalnya, kamu seorang pemilik kilang minyak dan ingin membeli minyak mentah. Biasanya kamu tidak membelinya langsung, tapi melewati seorang broker. Nah, broker itu lalu menelpon hampir seluruh perusahaan minyak dan menawarkan harga yang diinginkan oleh si kilang minyak. Hingga akhirnya broker itu menemukan perusahaan yang setuju dan akhirnya terjadilah proses jual beli. Namun menariknya, di pasar minyak mentah, info kesepakatan harga antara penjual pembeli bocor kemana-mana. Hingga ada perusahaan penyedia informasi yang khusus memberikan informasi kepada para broker soal berapa harga minyak mentah sekarang. Misalnya di Eropa, harga 1 barel adalah $92, sedangkan di pantai Teluk atau Gulf Coast harganya $94. Informasi ini membuat harga minyak mentah dijual dengan harga yang hampir sama dimanapun kamu beli. Kenapa? Karena jika tidak, si penjual tidak akan menjual barangnya ke kamu. Dia akan mencari pembeli dengan harga tertinggi. Uniknya lagi, misalnya ada kapal tanker yang membawa minyak mentah dari Timur Tengah ke Eropa, tiba-tiba saja harga minyak di Eropa turun sedikit dibandingkan harga minyak di Gulf Coast. Maka kapal tanker itu bisa saja ganti tujuan. Kenapa? Karena sangat murah untuk mengganti tujuan pengiriman minyak mentah. Mulai dari informasi harga jual beli yang tersebar kemana-mana, hingga murahnya ongkos pindah tujuan apabila ada penawaran yang lebih baik, semua ini membuat harga minyak bumi bisa ditarik ke satu harga yang sama, tidak peduli biaya transportasi yang berbeda. Setelah pandemi usai, mayoritas orang mulai perlahan-lahan kembali ke kantor. Mereka mulai menggunakan kendaraan untuk bepergian. Sayangnya, tidak lama kemudian terjadi perang antara Rusia dan Ukraina. Alhasil, banyak negara besar di dunia memutuskan untuk tidak membeli minyak dari Rusia, sehingga pasokan minyak turun drastis. Bahkan di satu titik, harga minyak mentah per barel mencapai $130 atau lebih dari 2 kali lipat dari harga sebelum pandemi. Inilah yang mendorong industri pengeboran minyak mulai kembali beroperasi. Harga minyak mentah yang melambung membuat perusahaan merekrut kembali para petugas pengebor minyak yang sempat di-PHK pada tahun 2020. Tentunya hal ini tidak bisa cepat, mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan. Kenapa? Misalnya kamu adalah petugas pengebor minyak. Ketika kamu di-PHK, tentunya kamu mencari pekerjaan baru kan? Nah, 2 tahun kemudian, mantan bos kamu menelpon dan meminta kamu untuk kembali bekerja. Padahal sekarang kamu sudah ada pekerjaan baru.
Tentunya ini dilematis, walaupun gaji yang ditawarkan tentu saja besar, tapi pekerjaan ini sangat beresiko. Karena harga minyak itu seperti harga komoditas lainnya mengalami siklus naik dan turun. Belum lagi kamu perlu melakukan perawatan karena mesin pengebor minyak sudah tidak terpakai selama hampir 2 tahun. Sebagai gambaran, di Amerika Serikat ada sekitar 765 pengeboran minyak yang aktif, padahal sebelum pandemi jumlahnya mencapai ribuan. Tadi kita bahas dari sisi minyak mentah dan industri pengeboran. Sekarang dari minyak mentah kemudian akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu penyulingan yang dilakukan oleh kilang minyak. Fasilitas industrinya sangat kompleks karena memiliki berbagai jenis peralatan prosesan dan fasilitas mendukung. Selain itu, untuk membangun kilang minyak, kamu membutuhkan biaya yang sangat besar. Inilah yang membuat tidak ada investasi baru soal kilang minyak di Amerika Serikat selama lebih dari 50 tahun. Selain itu, pemerintah dan media memberikan sinyal kalau di masa depan kita tidak lagi menggunakan bahan bakar minyak, kita akan beralih ke mobil listrik, motor listrik, panel surya, dan sebagainya. Jadi ketika sekarang kita sangat membutuhkan kilang minyak untuk mengejar proses pemurnian minyak mentah, hal ini jadi terlambat. Dari kilang minyak, lalu produk tersebut dikirim ke pom bensin. Nah, disitulah tempat kita mengisi bahan bakar. Saat ini kita membayar kurang lebih $100 untuk setiap barel minyak mentah. Bukan karena sumber minyaknya sedikit atau harga produksi dan ongkos kirimnya naik. Kebanyakan minyak mentah di dunia bisa diproduksi kurang dari $20 per barel. Jadi ketika harga minyak mentah per barel naik tinggi, maka selisihnya merupakan keuntungan bagi perusahaan di industri minyak. Mereka mendapatkan keuntungan berlipat-lipat karena berada di momen yang tepat. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, permintaan minyak mentah yang meningkat pesat. Setelah pandemi usai, mayoritas orang mulai perlahan-lahan kembali ke kantor. Mereka mulai menggunakan kendaraan untuk bepergian. Sayangnya, tidak lama kemudian terjadi perang antara Rusia dan Ukraina. Alhasil, banyak negara besar di dunia memutuskan untuk tidak membeli minyak dari Rusia, sehingga pasokan minyak menurun drastis. Kedua, harga minyak mentah yang cenderung tinggi. Harga minyak mentah dunia boleh dibilang cukup unik karena bisa ditarik ke satu harga yang sama, tidak peduli biaya transportasi yang berbeda. Kenapa? Alasannya mungkin karena informasi harga jual beli yang tersebar kemana-mana, hingga murahnya ongkos pindah tujuan pengiriman apabila ada penawaran yang lebih baik. Ketiga, perusahaan minyak berada pada waktu yang tepat. 2 tahun yang lalu atau saat awal pandemi, situasi industri minyak 180 derajat berbeda. Tapi sekarang mereka meraup keuntungan yang sangat besar. Coba bayangkan saat ini kita membayar kurang lebih $100 untuk setiap barel minyak mentah. Bukan karena sumber minyaknya sedikit atau harga produksi dan ongkos kirimnya naik. Kebanyakan minyak mentah di dunia bisa diproduksi kurang dari $20 per barel. Jadi ketika harga minyak mentah per barel naik tinggi, maka selisihnya merupakan keuntungan bagi perusahaan di industri minyak. Mereka mendapatkan keuntungan berlipat-lipat karena berada di momen yang tepat. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.